Masalah perubahan, penambahan, pengurangan, dan pencabutan gugatan. Setelah dipanggil oleh jurusita, pada tanggal yang telah ditentukan, para pihak datang ke pengadilan. Di ruang pengadilan salah satu pertanyaan yang diajukan oleh hakim terhadap penggugat adalah, apakah gugatan yang dibuat sudah tidak ada perubahan lagi? Jika penggugat menjawab tidak, maka tergugat diberi kesempatan untuk menjawab gugatan. Yang menjadi masalah adalah jika penggugat menyatakan gugatan tersebut terdapat perubahan. Apakah diperkenankan perubahan tersebut? Hal-hal apakah yang diperkenankan dalam masalah perubahan tersebut? Perubahan gugatan. Hanyir atau RGB tidak mengatur tentang perubahan gugatan. Yang mengatur adalah RV. Pasal 127 RV ditentukan bahwa perubahan gugatan sepanjang pemeriksaan diperbolehkan asal tidak mengubah dan menambah petitum tuntutan pokok onderwerp van den eis. Akan tetapi dalam praktek, pengertian dari onderwerp van den eis meliputi dasar dari tuntutan posita, termasuk peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar tuntutan. Menurut jurisprudensi Mahkamah Agung, perubahan gugatan atau penambahan gugatan diperkenankan asal tidak mengubah dasar gugatan posita dan tidak merugikan kepentingan tergugat dalam pembelaan kepentingannya. Dalam putusan nomor 209K atau Sep 1970, tanggal 6 Maret tahun 1971, Mahkamah Agung menyatakan bahwa perubahan tuntutan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata. Asal tidak mengubah dan menyimpang dari kejadian material, walaupun tidak ada tuntutan subsidiar untuk peradilan yang adil. Ridwan Syahrani, 1988. Mr. Starbusman mengemukakan beberapa contoh perubahan gugatan tidak diperbolehkan karena mengubah petitum atau tuntutan pokok, yaitu: pertama, semula penggugat mohon pecahnya perjanjian antara kedua belah pihak dengan disertai permohonan uang ganti rugi berdasarkan atas peristiwa bahwa tergugat tidak menepati janjinya, one prestati. Kemudian gugat ini diubah sedemikian rupa sehingga berdasarkan atas tidak menepati janji ini dimohonkan supaya tergugat masih dipaksakan menepati janji itu. Kedua, semula seorang pembeli barang mohon supaya penjual diperintahkan mengembalikan uang pembelian yang sudah dibayar dengan penyerahan kembali oleh pembeli barang yang dibeli berdasarkan atas peristiwa bahwa barangnya mengandung cacat yang tersembunyi verborgen gebrak pasal 1491 BW. Kemudian penggugat mengubah gugatnya sedemikian rupa bahwa ia mohon supaya barang tetap di tangannya, akan tetapi sebagian dari uang pembelian yang sudah ia bayar itu dikembalikan kepadanya. Berdasarkan atas kenyataan bahwa adanya cacat barang yang dibeli adalah kurang nilai harganya daripada yang ditetapkan semula antara kedua belah pihak. Wirjono, Projodikoro, 1982 banding 66. Mr. Starbusman juga mengemukan beberapa contoh perubahan surat gugatan tidak diperbolehkan karena mengubah posita dasar dari gugatan. Pertama, semula penggugat mohon pembayaran oleh tergugat atas suatu perjanjian hutang piutang, geldlining, kemudian ia bilang bahwa dasar permohonan gugatan adalah lain, yaitu suatu penyimpanan uang milik penggugat oleh tergugat Buargeving. Kedua, semula seorang istri mohon perceraian atas perkawinan atas dasar perzinaan suami dengan perempuan lain overspel. Kemudian penggugat mengemukakan alasan lain, yaitu meninggalkan istri secara sengaja dengan maksud jahat, kwaadwillinge verlating. Di lingkungan peradilan tata usaha negara, perubahan gugatan secara tegas sudah diatur dalam pasal ke-75 1 Undang-Undang Nomor 5/86 yang
menyatakan penggugat dapat mengubah alasan yang mendasari gugatannya hanya sampai replik. Asal disertai alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan tergugat dan hal tersebut harus dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim. Tergugat dapat mengubah alasan yang mendasari jawabannya hanya sampai dengan duplik asal disertai alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan penggugat dan hal tersebut harus dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim dalam pasal 75(2) Undang-Undang Nomor 5/86. Penambahan gugatan. Penambahan gugatan misalnya oleh karena semula tidak semua ahli waris diikutsertakan lalu ditambah agar mereka yang belum diikutsertakan ditarik pula sebagai tergugat atau turut tergugat, atau misalnya dalam hal lupa dicantumkan dalam petitum tuntutan pokok. Menyatakan sah dan berharga suatu sita jaminan, kemudian memohonkan agar petitum itu ditambahkan. Diperkenankan juga apabila mohon agar gugatan ditambah dengan petitum agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu it forba arbit forat dapat diluluskan. Pengurangan gugatan. Pengurangan gugatan senantiasa diperkenankan oleh hakim. Misalnya, semula digugat untuk menyerahkan 4 bidang sawah. Kemudian penggugat merasa keliru bahwa sesungguhnya sawah yang dikuasai tergugat itu bukan ke-4 bidang tetapi 2 bidang saja, maka ia diperkenankan untuk mengurangi gugatan. Juga, misalnya semula yang digugat adalah A, B dan C. Lalu gugatan terhadap C dicabut karena C sesungguhnya tidak menguasai sawah sengketa. Pencabutan gugatan. Menyangkut pencabutan gugatan. Dalam HIR atau RBG juga tidak diatur. Yang mengatur hal ini adalah Pasal 271 RV yang menentukan bahwa gugatan boleh dicabut oleh penggugat sebelum tergugat memberikan jawaban. Bila mana tergugat sudah memberikan jawaban, maka gugatan tidak dapat dicabut atau ditarik kembali kecuali disetujui oleh tergugat. Di lingkungan peradilan tata usaha negara diatur dalam pasal 76. Pertama, penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum tergugat memberikan jawaban. Kedua, apabila tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan, itu pencabutan gugatan oleh penggugat akan dikabulkan oleh pengadilan hanya apabila disetujui oleh tergugat.